Mungkin sekali kalau abang insaf, abang adil dalam berhukum, ya, memahami sesuatu komprehensif, abang pasti tahu. Abang tahu tidak definisi yang abang tolak ini? Apa definisi bid'ah yang abang tolak ini? Definisi bid'ah hasanah yang abang tolak ini, bagaimana definisinya? Bid'ah dalam perkara ibadah. Bid'ah Enggak, dalam perkara ibadah. enggak, bukan bid'ah versi antum, versi ulama antum, enggak. Bid'ah berdasarkan pemahaman jumhur fuqaha yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bagaimana bid'ah yang dimaksud oleh ulama ini? Abang tahu? Karena abang menolak, saya bilang. Kalau menolak pasti sudah tahu. Kalau untuk bid'ah hasanah yang saya baca untuk Kitab apa? menampilkan referensi kan saya Jangan butuh jangan waktu. jangan ya, jangan antum baca, antum bawalah Ah, ulama di mana. itu merujuk kepada makna bahasa. Bid'ah secara makna bahasa Ya, gitu. kalau sholat tarawih berjamaah itu bid'ah hasanah, itu Bentar, bid'ah bentar, Kang. itu. Bentar, Kang Bu, Fakul. gini, seperti kita angkat Aduh. biar apa? Jangan, ini Jelas. saya Macam dua dulu mana ya. orang solat tertunggang terbalik 20 Saya- rakaat Gini, cuma seperti bahasa sholat saja. tarawih. Seperti sholat tarawih. Bentar, Abang Aris. Jangan dilarikan dulu. Jangan ke furuknya dulu. Jangan juz'iyatnya, usulnya kita bahas dulu. Ya, Abang menolak bid'ah hasanah dari yang dipaparkan jumhur fuqaha. Abang mengatakan itu bid'ah secara bahasa. Bagaimana definisi bid'ah secara bahasa yang abang tolak ini? Karena saya lihat kebanyakan ustadz salaf itu gak paham di definisinya, gitu loh. Dan apa syarat-syaratnya sehingga bid'ah itu dikatakan bid'ah hasanah? bil misali yang qadihul maqal. Ya, dengan Jangan contoh. dengan contoh. Dengan contoh. Ta'rif itu ada 7 macam. Saya pengen ta'rif had yang tam. Iya, biar gini bang, biar kita komprehensif dalam memahami sesuatu. Jadi kalau kita hakikat dari suatu lafaz itu sudah kita ketahui, maka juz'iyatnya akan mudah. Tapi kalau hakikat definisinya kita kagak paham, nanti di contoh-contohnya akan amburadul. Serius saya bilang. Sekarang saya tanya sama abang menolak bid'ah hasanah yang dirumuskan oleh para ulama jumhur fuqaha. Abang tahu tidak definisi bid'ah hasanah yang dimaksud ulama? Bagaimana syarat-syarat dan ketentuannya? Tidak. Sekarang nih, Berarti abang, bentar, abang menolak sesuatu yang abang tidak tahu. Saya sedikit koreksi masalah redaksi. Bentar bang. Kita Abang- mengkritisi ulama, enggak sekarang nih. Enggak, saya enggak bilang itu bang. Kita disodorkan perkataan ulama, kemudian kita saling adu argumen untuk memahami apa yang dimaksud, kan gitu. Bukan saya mesti perkataan saya dan pendapat saya ini mau dibenturkan, itu kesimpulan. Ini masih proses nih, yang mana yang berbenturan, kan gitu. Enggak, saya tanyakan abang menerima rumusan bid'ah hasanah secara bahas yang dirumuskan oleh jumhur fuqaha? Iya, terima. Menerima adanya bid'ah hasanah? Iya, terima. Bagaimana bid'ah hasanah yang abang terima itu? Untuk bid'ah hasanah, ungkapan narasi ini hanya dinisbatkan secara bahasa. Gimana Ya, itu? bahasa itu kan gini. Bahasa itu kan Bentar. terangkut dalam perkara agama atau perkara duniawi apa? Secara bahasa, itu Iya bang, bid'ah Iya, secara Bang, bahasa secara itu. bahasa itu dalam konteks agama apa dalam konteks keduniaan? Bentar dulu bang jadi Fakrul. gini. Itu Ustaz saya Fakrul, bilang, tunggu Ustaz. gini. Bagi ruang pada Ustaz Oke, Zian oke. ya Ustaz Aris. Bang Silakan. Aris, abang kan memahami bid'ah hasanah menerimanya yang dirumuskan ulama. Saya tanya sama abang, bagaimana definisi bid'ah hasanah yang dipahami ulama ini? Apakah hanya tercakup pada perkara duniawi saja, atau termasuk kepada perkara agama juga? Atau Oke, ini pertanyaan yang ini sebenarnya inti dari pertanyaan ini sebenarnya, selama ini Anda nggak paham apa yang dimaksud oleh Salafi, karena dengan pertanyaan apakah ini sisi ibadah atau sisi dunia, sebenarnya Anda tidak paham. Kenapa bisa? Pertama, contoh sholat tarawih. abang Di tolong situ jawab apakah pertanyaan saya berbicara- saja. Tolong Gini, jawab biar seperti saya ini. teruskan dulu.
Enggak, jawab dulu terus dijelaskan. Seperti itu saya. Bang, coba jawab dulu bang. Bid'ah hasanah itu dalam konteks bahasa. Itu bahasa Jawab itu aja, ini keagamaan hanya apa duniawi. duniawan? Terus jelaskan. Enggak, pertanyaan ini memang sepertinya Anda tidak paham. Jadi Jangan gini. bulat-bulit, bang, jangan kayak ikan biar aquarium, bang, bulat-bulit dalam Jadi depan gini. itu aja. Jadi gini, kalau Jawab saya aja, menjawab, bang. Konteks kalau saya bid'ah hasanah menjawab bahwa yang antum itu apa? Yang antum itu apa? Yang Bang Pakro miut itu Bang Jan dengan ini Bang Fakrul bentar. Ya, TikTok. Ini saya tanya mudah loh Abang. Saya tanya definisi bid'ah secara bahasa. Apakah di situ mencakup perkara duniawi dan ukhrawi, perkara dunia dan ibadah, atau dunia saja, atau ibadah saja, atau bagaimana? jadi ya. Itu saja yang saya Kayak tanyakan. gini, saya Enggak, saya mau berikan definisinya, contoh, saya bukan mau berikan contohnya. contoh biar jelas. Bukan begitu, Bang. Boleh Gini, Bang Bang, Baris cara biar menjelaskan. bisa jawab mewakili soalnya. mewakili definisi. Jadi gini, contoh sholat tarawih. Sholat tarawih dia disebut dengan katakanlah bid'ah hasanah. Dan di situ mungkin kita berpikir, oh ini perkara ibadah. Padahal bukan secara zohir yang dimasukkan di situ sholat tarawihnya. Bukan, tetapi ada yang memulai amalan yang sebelumnya hilang. Bukan di situ konteksnya adalah sholat tarawih. Nah ini berarti itu saya bilang Anda tidak paham. Kenapa menanyakan ini ranah ibadah, ranah dunia? Bukan itu. Bukan Jadi itu. sholat Ya, tarawih sudah. itu gimana statusnya Oke, Ustaz? Sebentar, boleh sebentar. Bang, Jadi klarifikasi keduanya soalan bisa Ustaz masuk. Zian. Aduh, sebentar. Keduanya bisa Boleh. masuk. Bang Jan, Boleh, minta aku menanya sama beliau. Jadi gini, Bang Arif. Oke, silakan Ustaz Zian. Jadi gini. Abang Oke, Aris. tadi Berarti saudara Abang Aris. Aris memahami bid'ah secara bahasa itu perkara yang ada contoh sebelumnya kemudian dihidupkan kembali. Seperti itu bid'ah yang dimaksud. Aduh. Karena Sulit. gini, Memang ketika agak saya ini, memahami, agak- bukan sulit. memang Abang, agak rumit saya kita jelaskan dulu, menjelaskan ini, Abang. ya, agak rumit. Saya jelaskan dulu bagaimana definisi bid'ah yang kami pahami. Bid'ah itu ada dua definisi, secara bahasa dan secara istilah syara. Secara bahasa, ma ukhdisa wa ukhturi'a, awalan ala ghairi misalin sabik. Sawa'un minha yata'allaku bi umurid din, aqaidihi wa ibadatihi wa muamalatihi. Au yata'allaku bi syu'unid dunya la sulata lahu bid-din. Perkara baru yang dibuat-buat. Pertama sekali kagak ada contoh sebelumnya. Baik berkaitan dengan perkara duniawi ataupun perkara agama. Umum, apapun itu. Yang penting nggak ada contoh sebelumnya. Contoh penggunaan dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard. Badi'ah di situ berasal dari kata bada'a. Bada'a ini mengada-ngada perkara baru yang nggak ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit dan dunia, ya semua beserta isinya itu nggak ada contoh sebelumnya. Jadi kalau mendefinisikan bid'ah itulah menghidupkan perkara yang ada contoh sebelumnya, ini keliru. Yang saya katakan seperti ini, kita sepakat bahwa bid'ah itu segala sesuatu yang nggak ada contoh. Maka perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Bid'ah itu apa? Perkara yang nggak ada contoh. Maka jawabannya, sama saja pernyataan itu, sebaik-baik perkara yang nggak ada contohnya itu ini. Apa yang nggak ada contohnya itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Ya, Jadi gini. Kalau masalah perkara bid'ah yang dimaksud Umar itu adalah bukan bid'ah karena pernah dihidupkan oleh Rasulullah dulu salat tarawih berjamaah. Maka untuk apa Umar menyatakan bid'ah ini nikmatul bid'ah hazi? Kenapa Umar tidak menyatakan nikmatul sunnah hazi? Karena pernah ada contoh sebelumnya. Yang namanya bid'ah itu kan kullu muhdas kata Nabi. Setiap perkara yang dia adakan nanti ada penjelasannya dua seperti Bang Zian bilang tadi. Ada Abang bisa lihatlah di tafsir Al-Mubari ya. Tafsir Tabari tentang ayat badi'us samawati itu al-mubni al-munshi ya al-mujid min ghairi misalin sabik. Ya, berarti Menciptakan, mewujudkan yang enggak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Nah, tadi antum bilang Bang Aris tadi bilang kan perkara bid'ah itu kan dalam ranah ibadah, artinya dilarang. Sekarang kan sholat tarawih berjamaah juga ibadah. Kenapa enggak dilarang itu? Itu kan pertanyaannya yang jelas. Jadi kan jelas tuh, perkara bid'ah tersebut yang dilakukan oleh Umar itulah perkara bid'ah yang disetujui oleh sahabat yang dulu. Karena tidak ada sahabat yang menentang perkataan atau perbuatan Umar yang dilakukan oleh sahabat. Nah, tentu gitu. Mohon mencelah.
Berkenaan dengan solat tarawih yang dilakukan oleh Saidina Umar tu, kalau kita lihat pada hadis tu jelas nyata bahawa yang dimasukkan dengan bid'ah di situ maknanya perbuatan solat tarawih itu tidak ada contohnya. Yang Nabi lakukan itu lain. Yang pertamanya Saidina Umar solat di masjid, kemudian orang-orang datang mengikut baginda pada hari pertama, hari kedua lebih ramai pada hari yang kedua, kemudian pada hari ketiga lebih ramai pada hari yang kedua. Kemudian selepas itu Nabi tidak solat di masjid kerana bimbang perkara itu akan dianggap wajib. Lalu Nabi solat di rumah. Yang Nabi lakukan itu adalah solat malam, sama seperti malam-malam yang lain di luar Ramadan. Ini dinyatakan oleh hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahawa Nabi solat malam pada bulan Ramadan sama seperti malam-malam yang lain, iaitu 11 rakaat. Selepas sepertiga malam. Maknanya selepas solat Isyak tu Nabi tidur dulu, kemudian selepas sepertiga malam Nabi solat malam sehinggalah menjelang subuh. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini di awal malam selepas Isyak. Jadi waktunya beda. Jumlah rakaatnya juga beda, 23 rakaat. Kemudian caranya pun beda. Menghimpunkan orang, Nabi tidak menghimpunkan orang. Di situlah yang dikatakan bid'ah. Maknanya tidak ada contoh. Tidak ada contoh pada zaman Nabi. Nabi tidak melakukan itu. Itu yang dimaksudkan dengan bid'ah. Tetapi bid'ah yang baik. Kemudian tambahan satu lagi yang bid'ah pada sholat tarawih itu istimraruhum, berkelanjutan, senantiasa mendawamkan ya. Sebulan penuh, gak ada contoh. Itu sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Pemuka Wahabi mengatakan apa yang Sayyidina Umar buat tu adalah menghidupkan semula sunnah yang pernah dilakukan di zaman Nabi. Itu adalah bohong kerana Nabi tidak melakukan seperti itu. Waktunya berbeza, caranya berbeza, jumlah rakaat juga berbeza. Kalau kita solat subuh 4 rakaat, bid'ah ke tidak? Ya, ternyata bid'ah kerana Nabi solat subuh 2 rakaat. Jadi jumlah rakaat saja sudah beda. Ustaz Adnan, saya berbicara sedikit ya. Tadi karena dia Aris ini membantah kepada Kak Aja. Silakan Kak Aja tolong bahas karena Bang Aris ini tadi memotong pembicaraan Kak Aja. Ya silakan Kak Aja. Sudah terwakili Ustaz Adnan sebenarnya itu. Tapi agak lucu lah. Bila dikatakan bahawasanya solat yang dikatakan itu berbentuk amali ya. 20 rakaat daripada takbir sampai salam itu bukan sebuah bahasa je, itu bentuk amali ya. Tapi Aris Abu Aisyah mengatakan itu bentuk bahasa sahaja. Agak lucu di situ. Dan apa yang dikatakan Ustaz Adnan itu betul. Memang tidak ada contoh masalah kenapa Sayyidina Umar mengatakan bahawa saja selazat-lazat dan bid'ah adalah idim. Ini hadza itu merujuk kepada solat tarawih itu sendiri, bukan secara bahasa sahaja. Kemudian Rasulullah SAW memang melakukan solat baik di luar Ramadan ataupun Ramadan sama sahaja, tidak melakukan solat tarawih secara khusus pun. Macam Sayyidina Umar lakukan dalam dikumpulkan satu orang, dalam satu imam. Tidak begitu. Rasulullah tidak berbuat begitu. Memang totally different. Sebab itu Sayyidina Umar mengatakan bid'ah ini adalah bid'ah yang paling lezat. Bukan secara bahas, itu amali ya brother. Tapi silakan silakan Ustaz. Enggak apa-apa, maaf Kak Azhar, lanjut. Saya potong. Ya, sekarang ini Bang, aku mau menjelaskan. Sekarang aku menjelaskan Bentar aja. Sekarang aku mau menjelaskan gini. Banyak orang yang menganggap bahwasanya Nabi pernah menyatakan aku tidak keluar lagi, nanti akan diturunkan wahyu kepada kita akan mewajibkan solat tarawih berjamaah. Padahal kalau kita lihat penafsiran para ulama, penafsiran hadis tersebut, itu yang dimaksudkan wajib itu bukan wajibnya solat tarawih, tapi wajibnya solat berjamaah seperti solat tarawih. Nabi pernah menyatakan
aku tidak keluar lagi. Aku tahu kalian menungguku di hari malam ketika, tapi aku nggak keluar lagi takut nanti diwajibkan. Yang dimaksud wajib sini kan bukan wajib sholatnya, tapi wajib berjamaahnya. Makanya, karena kenapa? Karena kalau tidak ditafsirkan oleh para ulama dengan penjelasan seperti ini, maka akan bertabrakan dengan hadis Nabi juga yang menyatakan pada waktu Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala saat beliau menerima solat 5 waktu. Nabi pernah menyatakan, "Ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala, apakah selain ini ada kewajibannya 5 waktu di selain 5 waktu tersebut?" Enggak ada. Wa in kana tatawuan. Sekalipun ada itu sunat. Jadi tidak, jadi ulama menafsirkan hal tersebut agar tidak bertabrakan dengan perkataan ini dengan hadis Nabi, maka maka dimaksud wajib situ adalah wajib berjamaah, bukan wajib solatnya gitu. Ya, itu. Jadi jelas kesimpulannya bahwa solat tarawih berjamaah itulah sebaik-baik bid'ah yang dilakukan oleh orang yang akan mendapatkan pahala. Dan ini adalah bid'ah pada ranahnya ibadah, bukan ranahnya keduniaan. Gini Ustadz, yang keliru itu di sini. Bid'ah yang diucapkan Umar itu bid'ah secara bahasa. Namun yang kelirunya itu ketika memahami bid'ah secara bahasa itu hanya perkara duniawi. Sehingga itu bukan perkara ibadah. Itu yang kelirunya. Padahal bid'ah secara bahasa itu umum. Baik itu agama atau dunia. Bahkan Al-Izz ibn Salam mengatakan dalam Qawaidul Ahkam beliau itu, kan ketika mendefinisikan bid'ah, beliau kan membawa qala ahlu lughat. Perkata para ulama ahli lughat. Bid'ah itu perkara yang nggak ada pada masa Rasulullah. Kan seperti itu. Bid'ah secara bahasa itu apapun, mau agama, mau dunia. Tapi ya, mereka kan sering bawa kata al-i'tisam sama al-muwafaqat. Itu pada dasarnya kita hanya khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Pada perkara, jadi kita sepakat bahwa bid'ah secara syara, istilah syara itu semua sesat. Karena memang bid'ah secara istilah syara itu perkara yang nggak ada dalil gitu loh. Perkara yang memang nggak ada dalil sama sekali, kagak ada dalil khas, dalil am, kagak ada dalil zahir, nggak ada dalil mustanbat atau khafi, satu pun nggak ada dalil serta menyelisihi. Itu semua ulama sepakat itu bid'ah sesat. Itu. Ya, Makanya tadi saya tanyakan, beliau ini mendefinisikan bid'ah secara bahasa itu sejauh mana gitu loh. Ya gini Bang Haris Tapi ini tidak dijawab. Ya gini, Bang Haris memahami bid'ah ini kan secara jalur pemahaman siapa Bang Haris? Apakah dari jalur pemahaman ulama antum sendiri? Kalau kami jelas Bang, kalau kami memahami bid'ah ini kan dari jalur pemahaman para ulama tabi'in salaf seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, Sultan Ulama. Kami jelas dong memahami bid'ah ini kan sesuai dengan alur pemahaman mereka. Sekarang antum coba bawakan. Gini, saya kalau ada ungkapan gini, saya memahami sesuai dengan jalur ini, jalur itu sebuah kesimpulan. Bahkan bisa sampai pada level klaim. Kenapa bisa? Sementara yang kita diskusikan ini kita masih diskusikan, bahkan yang kita diskusikan ini itu masih mungkin contoh. Tadi yang disebutkan bukan pada ranah salat tarwi itu sendiri, itu sudah menjadi perbedaan, tetapi ranah bahwa mengumpulkan manusia itu sudah jadi perbedaan. Kemudian perbedaan yang lain jumlah rakaat ada yang 22, ada yang 23, ada yang 11. Nah, itu sudah menjadi perbedaan, berarti pada hakikatnya kalau kita melihat daripada perbedaan-perbedaan ini bukan pada sholat spesifik pada tarwi itu sendiri gitu, bukan spesifik pada sholat tarwi, tapi yang masalahnya yang dipahami ini bahwa sholat tarwi itu langsung dikatakan loh ini juga ternyata pada ranah Nggak ada yang mengatakan sholat tarawih itu sendiri. Enggak sesederhana itu. Kami nggak mengatakan seperti itu, Kang. Nggak ada, kami pun mengatakan diri sholat tarawih itu bidah, nggak ada. Kan sudah dijelaskan tadi sama Ustadz Adnan. Dari hayahnya dan jumlahnya dan sholat waktunya itu. Yang jadi bidah itu kan adalah yaitu itu Abang. Jamaahnya Bang, bukan sholatnya. Keliru menyimpulkan. Contohnya dari Nabi, sahabat dan dari Nabi. Walaupun nggak berjamaah selama sebulan. Tapi kan yang jadi permasalahan ini kan sholat berjamaahnya dan ini saya berbicara dulu ya sedikit. Ini Bang Aris dari tadi dia alurnya mau kemana? Karena tidak ada landasan sekalipun
kita semua itu berdasarkan landasan, bukan narasi yang berdasarkan pendapat. Karena kalau kita ilmiah itu harus ada landasan, harus ada referensi atau harus ada ibarahnya. Itu saya sudah membacakan ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullah itu sekelas Imam Syafi'i saja yang disebutnya ulama mujtahid mutlak itu bid'ah itu bagi dua. Yang saya tanyakan, apakah Bang Aris ini mau kemana arahnya, kepada Soleh Al Utsaimin atau Syekh bin Baz ini? Karena Syekh bin Baz, Syekh Soleh Al Utsaimin itu ulama mutahirin, bukan jadi rujukan. Itu saja saya bertanya kepada Bang Aris ini. Ya sekarang kan Bang Ari kan nggak jawab pertanyaan aku. Kan Bang Ari ini kan memahami bid'ah ini kan sesuai dari alur mana, ulama salah mana atau ulama yang mana gitu. Kalau kami jelas dari Al-Imam Syafi'i mengikuti jejak mereka dalam memahami hadis, juga memahami bid'ah. Kalau antum ini memahami bid'ah dari siapa, apa dari Ibnu Oke, Taimiyah, oke. dari Utsaimin. Oke, begini. Oke, Jangan pendapat kalau pribadi ya, jangan Anda pendapat pribadi. memahami sesuai dengan Imam Syafi'i atau ulama-ulama, katakanlah Imam Enggak, bukan Nawawi. itu yang ditanyakan. Bukan itu yang ditanyakan. Enggak, tunggu Makanya dulu. pahami dulu, Bang. Pahami Tunggu dulu dulu, oke. pertanyaannya. Jawabannya jangan bolak-balik. Enggak, ini bakal gini bakal berputar-putar dari tadi loh. Kami Enggak, enggak pengen gini. dengar omong kosong. Gini, Yang kami tanyakan, Abang ini memahami bid'ah ini berdasarkan ulama siapa? Itu aja jawab. Siapa ulamanya? ya bisa Syekh bin Baz, bisa juga Oke, Imam Syekh bin Baz. bisa Siapa juga lagi? Imam Syafi'i, bisa juga Imam Nawawi, Oh, begitu. bisa juga Ah, ya. Kan itu. Jadi gini, contoh Anda mengatakan bahwa di situ ternyata pada ranah ibadah pun ada bid'ah. Bid'ah yang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nah, ini pemahaman seperti ini kita mau mengambil rujukan dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mana yang spesifik menyebutkan itu bahwa ternyata ada loh. Karena yang tadi itu semuanya lafaz umum yang bisa dimaknai bahwa ini adalah, yang saya pahami bahwa itu adalah pada ranah bid'ah secara lugah kan gitu. Tapi nggak ada Anda menyebutkan contoh saya dari pemahaman Imam Syafi'i mana spesifiknya, saya dari Imam Nawawi mana secara spesifiknya, saya dari Imam Syatibi, Imam Subki mana spesifiknya yang menyebutkan ada loh ibadah yang masuk ranah ibadah ini ternyata dia dianggap sebuah bid'ah hasanah. Itu yang kita inginkan, bukan saya kami pemahaman dari ini itu klaim dan kesimpulan yang ini prematur. Kita mau butuh yang spesifik mana, kan gitu. kita kerucut dulu, Abang ya. Kita kerucut dulu karena Abang mengaku mengikuti, bisa jadi antum bilang tadi, mengikuti pemahaman bid'ah ini bisa jadi bin Baz, ada juga Syekh Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Maka di sini Abang, kami selaku dari mazhab Syafi'i mengatakan bagaimana kriteria bid'ah hasanah yang dimaksud oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Abang sudah tahu belum bagaimana syarat-syaratnya itu? Sudah tahu belum? Disebutkan Oke. saja Bang, sebutkan Ini ini saya spesifiknya baca. loh gitu. Oke, Biar oke. langsung nggak Tapi usah tanya. intinya Abang belum Kita tahu di kan? sini di room ini kita bukan adu hafalan saling Enggak ada seperti kamu itu. sudah Abang hafal jangan ini, suuzon. coba sebutkan Jangan suuzon ya. Nih Bukan abang itu. abang Aris tak apa, santai saja. Bang, kita Saya bukan adu memang ilmu. begini. Kita bukan adu ilmu. Jadi Abang, dalam ini saya bikin dari 4 mazhab. Yang pertama saya ambil satu saja. Yang ada di kalangan mazhab Hanafi. Yakni Barikatun Mahmudiyah juz 1 halaman 86. Dikatakan di sini yang disebut dengan bid'ah secara istilah ya, ataupun bid'ah yang dhalalah itu ar-ra'yu alladzi lam yakun lahu minal kitabi wala minas sunnah ya, sanadan zahiran au khafiyan au mustanbad.
Ah, sanadun dhahirun au khafyun au mustanbad, yakni sebuah pandangan yang tidak ada dari Quran dan hadis berupa sandaran yang zahir atau yang khafi atau yang mustanbad. Fal bid'atul hasanah, adapun bid'ah hasanah kata beliau, la budda, tidak boleh, tidak, harus, wajib antakuna ala aslin wa sanadin zahirin au khafiyin au mustanbad. Bid'ah yang hasanah itu tidak boleh, tidak, wajib, dia itu harus mempunyai asal dan sanad. Makna sanad itu bukan sanad seperti biasa, enggak, sandaran yang zahir ataupun yang khafi atau yang mustanbad yang perlu diistinbat dulu. Itu dari dalam kalangan mazhab Hanafi. Adapun dari mazhab Asy-Syafi'i atau dari mazhab Al-Maliki itu ialah sebentar, tadi ada. Berarti jelas dong bang. Berarti Bang Aris ini tidak Nah, di sini. mengikuti pemahaman para salaf yang memahami bid'ah hasanah ini secara dalil agama gitu. Ini udah jelas dong. Di sini ya, di kitab Al-Furuq karya Imam Qurafi ya, juz 4 halaman 204, wal haqqut tafsil, permula yang benar itu tafsil tentang bid'ah, wa annaha khamsata aqsamin, kismin wajibin wa huwa ma tatanawaluhu qawaidul wujubi wa adillatuhu minasyara'. Bid'ah secara wajib itu bid'ah yang terkandung di dalamnya kawaid wujub dan dalil-dalil yang wajib dari syara'. Jadi bukan serampangan gitu loh. Jadi ini yang penting baik dalam pandangan manusia, enggak gitu. Harus ada syarat-syaratnya. Itu kalau dalam mazhab. Ini banyak sebenarnya, saya nggak baca sampai habis ya. Ada juga di sini kalau bid'ah yang hakikat atau bid'ah yang sesat itu ialah di sini di kitab apa ini? Ya sama juga, masih di kitab yang sama. Wal bid'atul haqiqiyatu ma uhdisa ba'da sadaril awal walam yushhad lahu aslun min usuli syara'. Jadi bid'ah hakikat perkara baru setelah generasi pertama, setelah generasi sahabat, yang tidak lam yushhad lahu aslun, yang tidak ada asal, Quran, hadis, ya. Pandangan para sahabat itu nggak ada sama sekali. Itu seperti itu. Adapun dari mazhabnya Asy-Syafi'i ini banyak ya. Bahkan dari perkataan Imam Syafi'i sendiri itu, yang dianggap beliau bid'ah yang dhalalah itu ialah ma khalafa kitaban sunnatan au atharan ijma'. Perkara baru yang menyelisihi Quran, hadis, asar dan ijma'. Ini bukan gak ada contoh ya. Kemudian dalam kitab Al-Aizi Abdul Salam, dalam kitab Qawaidul Ahkam juga seperti itu. Fa in dakhalat, bid'ah itu terbagi 5 hukumnya. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fa wajib. Jika bid'ah perkara baru tersebut perbuatannya mengandung kaidah-kaidah yang mengarah kepada wajib, maka hukumnya wajib. Seperti itu. Nah, kemudian bahkan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bid'ah secara istilah atau yang sesat itu ialah perkara baru yang tidak ada dasar sama sekali, baik itu bitarikil khas awil bitariki am, baik itu dengan metode dalil yang khas ataupun dalil yang umum, nggak ada sama sekali. Itu Akang. Kemudian dari mazhab Hambali, mana tadi? Nah, di sini. Ketika Al-Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau menjelaskan tentang bid'ah yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i, muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qabli anna aslal bid'atil madhumah ma laysa laha aslun fi syariah turja'u ilaih wa hiya al-bid'atu fil itlaqi syara', wa amma bid'atul mahmudah fama wafaqas sunnah, yakni ma kana laha aslun minas sunnah turja'u ilaih. Wa inna ma hiya bid'atun lughah la syar'an. Kenapa? Li muwafiqatiha sunnah. Gitu. Jadi kata Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum ketika
mengomentari perkataan bid'ah, ada dua perkataan Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan maksud dari Imam Syafi'i di sini ialah bahwa bid'ah yang mazmumah, yang dicela itu ma laisa laha aslun. Ya, perkara yang tidak ada asar sama sekali dalam syariat yang bisa dibuat menjadi rujukan loh. Yang turja'u ilaih, yang bisa dijadikan rujukan. Wahyal bid'atu fil itlaqi syara'. Dan itu merupakan bid'ah dalam itlaknya syara'. Jadi kalau disebutkan al-bid'ah saja tanpa ada kata hasanah, tanpa ada kata bid'ah, secara syara' itu yang diarahkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Wa amal bid'atul mahmudah, adapun bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, kata beliau, fama wafaqa sunnah, yakni perkara baru yang sesuai dengan sunnah. Apa maksudnya? Yakni, jadi maksud di situ maka laha aslun min sunnah turja'u ilaih. Perkara baru yang ada asal dari sunnah, yang bisa dijadikan rujukan. Perhatikan di sini. Wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an. Hanya saja bid'ah tersebut adalah bid'ah lughah, bukan syara'. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah, seperti itu. Jadi bid'ah yang hasanah itu pada dasarnya ialah sunnah. Kenapa? Karena dia ada dalil. Cuma kenapa disebut dengan bid'ah? Itu disebut dengan hakikat lughah, majaz urfiyah, majaz lughawiyah. Apa ya? Saya lupa nih, majaz apa itu? Ya intinya seperti itu, disebutkan di sini. Nah, perkara baru yang ada dalilnya ini, ya, yang nggak ada contoh tapi ada dalilnya, itu bid'ah secara lughat, bukan syara'. Kenapa lughat? Karena sesuai dengan sunnah. Seperti itu, Kang. Okey, baik. Ini sudah. Okey, Ustaz Zain boleh perhabiskan sikit. Nanti saya nak Boleh bagi saya skor. tambahkan satu lagi? Sila. Bahkan ini udah 4 mazhab. Bahkan ada juga dari mazhab yang menurut kita itu nggak mungkin ya mereka akan berpemahaman seperti ini, yakni mazhab Zahiriyah, mazhab tekstualitas. Dan tahu nggak yang bikin ajibnya itu disebutkan di sini, wa minal ajibi anna Ibnu Hazm Az-Zahiri mimman yaquluna bitafsiril Hazam. bid'ah. Jadi termasuk yang aneh di sini, yang luar biasa di sini. Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, orang yang mazhab dengan paling tekstualitas ya. Mereka mengakui bahwa bid'ah itu ada yang mahmud, ada yang mazmum. Bisa dibaca dalam kitab Al-Ihkam beliau juzuk 1 halaman 47. Itu bisa di sini. Jadi yang heran itu saya sini, ada mazhab yang lebih zahiri dari kelompok Salafi Wahabi ini. Tapi mereka dengan kawaidnya itu tetap mampu bisa menemukan adanya bid'ah hasanah. Tadi ini kok Salafi beda gitu ya? Apa gitu aja. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Zain. Okey, Ustaz Iman baru naik. Monggo Ustaz Iman. Apa yang ingin ditambahkan ataupun tadi Tuan Aris kita membawakan berkenaan dengan perkataan kullu tu yang diikut pendapat daripada Ibn Baz, begitulah. Jadi mohon komentar daripada Ustaz Iman. Silakan. Ustaz Iman. Ustaz Iman. Okey lah. Inilah. Saya Surya, Kang silakan. Surya. Kang Surya silakan dululah. Mungkin Ustaz Iman tengah sibuk. Silakan. Waalaikumsalam. Wa iyak. Ya, sama kita.
Jazakallah khair. Okey. Tuan Aris, ada apa yang ingin di apa? Dicerahkan kembali atau yang ingin dipertahankan setelah hasil apa pembentangan daripada Ustaz Zian tadi. Silakan tuan. Lanjut dulu, lanjut Lanjut. sampai ini saya itu masa tarif tadi Hmm. belum ini belum spesifik yang apa menyebutkan poin-poin dan contoh-contohnya. Tapi ya lanjut. Nah, ini Atau ada sebelum yang saya lain? lanjut, saya ingin bertanya untuk terakhir kalinya, Ustadz ya. Saya menghargai antum, Kang Ari. Tolong dijawab satu ya. Saya pengen tahu dari pandangan Salafi bagaimana. Apakah bid'ah secara bahasa itu tidak termasuk perkara agama, duniawi saja, atau kedua-duanya? Itu yang ingin saya tanyakan. Jadi gini, ada pertanyaan, ada pertanyaan, dia itu nggak punya jawaban. Kenapa bisa? Oh, nggak punya jawaban. Kenapa bisa? Karena pertanyaan itu nggak mestinya ditanyakan. Karena kalau dia diitlakkan kepada bid'ah secara bahasa, ya mungkin dia akan menyentuh sisi-sisi dunia, sisi agama, begitu. Tetapi secara spesifik amalianya itu enggak itu kita maksudkan nggak ada yang bahasa di situ. Tetapi contoh seperti sholat tarawih, apakah spesifik tarawihnya? Kan enggak gitu. Kayak gitu. Jadi gitu. Saya maksudnya enggak semua pertanyaan itu harus dijawab dan enggak semua pertanyaan itu mesti eh, apa mesti menjadi sebuah pertanyaan. Itu. Terima kasih atas tanggapannya. Saya sudah bisa mengambil kesimpulan untuk saya pribadi. Terima kasih. Ya, lanjut Kang. Siapakah dia yang membahagikan bid'ah? Yang kalau bisa lengkap lah siapa nama ulamanya gitu, kitabnya. Kalau memang kita tidak tahu nama ulamanya, tolong dikatakan di zaman apa. Ya, kita boleh taslim dulu, tak ada masalah. Kami pengenlah belajar ya. Betul. Ya. Saya ini masih membaca referensi ya. Jadi di ini dulu di apa? Ada yang lain nggak di sini yang Ustaz Aris. seafiliasi? Atau kita bahas Ustaz. bid'ah yang dilakukan oleh orang Wahabi aja mau? Ya, itu lebih spesifik. Ya Oh, tertarik. jangan dong. Biar kita tunjukkan bahwa Wahabi itu juga melakukan bid'ah. Enggak, itu Seperti yang lebih spesifik. Saya lebih tertarik yang itu. Kalau yang ini masalah tarif ini kan semuanya masih umum. Boleh jadi justru tarif itu apa? Itu membantah yang selama ini yang dilakukan orang-orang sampean kan Gini gitu. Kang. Kan bisa saja kan seperti itu. Definisi itu antum harus paham jelas-jelas. Itu kalau dalam tasawur ya. Dalam mentasdik menghukumi sesuatu, itu Anda ketika mentasawurnya, ketika memahaminya harus benar-benar paham.
definisi yang harus lengkap, harus ada jami, harus ada mani. Gitu karena definisi itu ada syarat-syaratnya lagi. Seperti ada jami, ada Benar. maninya. Kami tanya itu untuk kami mengetahui dan memahami perkataan Ustaz Aris berkenaan dengan bid'ah dari sudut lughah ataupun bid'ah pada sudut bahasa. Apa yang anda maksudkan? Apa yang Ustaz Aris maksudkan bid'ah dari sudut bahasa? Itu yang kami mau faham. Kalau Ustaz Aris tidak ada rujukan, maknanya Ustaz Aris ini bercakap berdasarkan pemikiran sendiri. Kalau Ustaz Aris bercakap berdasarkan pada rujukan pada kitab bin Baz, sila nyatakan. Kalau berdasarkan pada kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, dan lain-lain tokoh yang tu, sila nyatakan. Kita aman-aman aja, kita boleh terima, kita boleh taslim aja. Ya, dan kami Ustaz Aris tidak mau menolak sesuatu yang tidak kami tahu. Gitu. Jadi kami harus tahu dulu Kang Aris gimana memahaminya. Gitu.